Sejumlah wilayah di Aceh Singkil terendam banjir sejak hujan dengan intensitas deras terjadi di wilayah ini. Banjir terjadi sejak malam akibat luapan sungai setelah hujan deras terjadi berturut-turut selama 2 hari. Ketinggian banjir diperkirakan mulai dari 40 hingga 80 cm dan berdampak pada ratusan kepala keluarga. Sebagian warga diungsikan ke tempat yang lebih tinggi menghindari banjir. Jumlah jiwa yang saat ini sudah kami kumpulkan itu sekitar lebih kurang 1.437 jiwa dengan jumlah kakak yaitu 317 kepala keluarga yang sudah terdampak. Warga tetap diminta waspada dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte melaporkan. Warga Ponorogo, Jawa Timur berkerumun dan berebut makanan serta minuman yang disediakan secara gratis di alun-alun kota. Aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut rebutan dan berdesak-desakan agar kebagian. Dalam hitungan menit, makanan gratis yang disediakan pedagang setempat ludes. Namun akibat rebutan, terdapat sejumlah kotak makan yang berserakan sehingga tidak bisa lagi dikonsumsi dan terbuang sia-sia. Ini mubazir malahan. Kenapa? Nggak mau ditata, Bu? Ini buang, nggak mau ditata, ngaku dikeroyok komburi, kabeh awakku digerayahi kok. Buru kayak melarikan diri. Penontonnya nggak sabar ya, Bu? Ya, Ini kan belum mulai sebenarnya. nggak tahu ini konsepnya gimana, wis pun bangun. Oh, iya. Menurut warga, aksi rebutan makanan gratis ini terjadi karena molor 2 jam dari jadwal semula. Kerumunan warga sudah mengantre sejak pagi dan makanan baru dibagikan sekitar jam 10. Akibatnya, para penjual makanan kewalahan menghadapi warga yang langsung merangsek meminta makanan. Sejumlah peralatan pedagang pun rusak. Ibu jualan apa? Es degan, jasude, sama nasi campur. Hari ini bawa berapa porsi, Bu? Ada 150-an. 155. Ini habis berapa menit ini tadi? 5 menit nggak ada, Mas. Hancur semua. Hancur. Adanya pecah kabeh. Tapi ya sudah biasa, Mas. Rebutan juga? Iya, ikut. Kenapa, Bu? Nunggu dari pagi, udah lapar, Mas. Gimana? Seneng? Seneng, alhamdulillah rame. Dapat apa aja ini? Dapat pentol, dapat roti sama rujak buah. 120 pedagang makanan dan minuman berpartisipasi menyediakan ribuan makanan gratis di alun-alun kota. Acara bagi makan gratis ini bagian dari perayaan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo ke-528 yang digelar oleh DPRD. Selain bagi makan gratis, juga ada makan gratis di ratusan warung makan di Ponorogo. Harapannya dengan kegiatan ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan siswa-siswi di Temanggung, Jawa Tengah menggelar aksi kirap dan pembentangan bendera pusaka raksasa. Mereka juga menggelar aksi teatrikal mengusir penjajah dengan bambu runcing. Bendera raksasa berukuran 35 meter x 15 meter ini dibentangkan di tengah alun-alun kota Temanggung. Para siswa juga membentuk formasi yang terlihat indah. Sebelumnya, ribuan pelajar SMA dan SMK Temanggung bersama anggota TNI melakukan kirap bendera raksasa dari markas Kodim 0706 Temanggung, Jawa Tengah menuju alun-alun. Usai prosesi pembentangan bendera, para siswa menggelar aksi teatrikal melawan penjajah. Banyaknya warga yang ditindas membuat semangat mereka berkobar untuk mendapatkan kemerdekaan. Pihak sekolah SMK Bumi Pala Parakan yang ikut berpartisipasi menyatakan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk memperingati kemerdekaan dengan cara kekinian. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada generasi penerus.
kirap dan pembentangan bendera raksasa. Adapun tujuannya adalah kita ingin mengemas secara kekinian untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada siswa-siswi SMK yang ada di Kabupaten Temanggung dan SMA yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemudian kita menggandeng mahasiswa, para pelajar SMA ini adalah untuk membangkitkan motivasi mereka, jiwa patriotik mereka harus bangkit. Ya, merah putih di daerahku harus betul-betul tertanam pada para pelajar karena mereka adalah generasi muda yang nanti menggantikan kita semua dan juga nanti yang akan mengisi kemerdekaan kita. Ernest, salah satu siswa, mengaku saat melakukan kirap dirinya merasa terharu dan semangat nasionalismenya muncul. Tadi saya menjadi pengirap dan pengibar bendera raksasa. Itu juga pengalaman baru bagi saya karena yang sebelumnya saya cuma mengibarkan bendera yang kecil, tapi sekarang kesempatan menjadi pengirap dan pengibar bendera yang raksasa. Aksi kemudian ditutup dengan flashmob ribuan siswa menarikan tari soreng, tari kesenian tradisional khas Temanggung. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono melaporkan. Perjuangan kontingen Indonesia di Pesta Olahraga 4 tahunan telah berakhir. Nurul Akmal menjadi atlet Indonesia terakhir yang berjuang di Olimpik 2024. Peluang Nurul Akmal di cabang olahraga angkat besi putri membawa pulang medali kandas. Amel belum berhasil meraih medali dalam cabang olahraga angkat besi di Olimpik 2024. Amel gagal mengangkat 110 kg atau no lift karena press out atau melakukan kesalahan saat mengangkat beban di atas kepala pada 2 kesempatan berikutnya. Amel sempat mengajukan challenge namun juri tetap pada keputusannya. Amel berada di urutan 11 dari 12 lifter dalam hasil angkatan snatch. Amel mampu mengangkat 140 kg pada kesempatan pertama, namun juri kembali memutuskan no lift untuk angkatannya seberat 145 kg pada percobaan kedua. Sedangkan pada angkatan ketiga, Nurul Akmal tak berhasil mengangkat beban 151 kg. Kapolsek Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur ditemukan tewas tak wajar. Jasadnya ditemukan di rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Warga Desa Melaten, Mojokerto, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya Kompol Marioko di rumahnya. Korban yang sehari-hari menjadi Kapolsek Prajurit Kulon, Mojokerto ditemukan tewas dengan cara tak wajar. Kepolisian yang dibantu dengan petugas puskesmas yang datang segera melakukan identifikasi jasad korban. Itu gimana, informasinya gimana sih Pak? Atasnya? Nggak tahu. Kalau jenengan kenal, beliaunya ini kenal apa gimana? Jarang berbaur atau gimana? Sama tetangga gitu gimana? Nggak tahu ya. Nggak pernah. Tapi jenengan tahu kalau ini beliaunya polisi gitu? Polisi ya. Polisi ya. Aktif Pak? Masih aktif atau menjabat itu? Katanya masih aktif katanya. Gimana? Masih aktif katanya. Masih aktif. Jabat di mana katanya? Jabat di mana polisinya? Di senang kota. Prajurit Kulon. Belum diketahui penyebab tewasnya korban. Rencananya, usai jenazah korban diotopsi, jasadnya akan dimakamkan di TPU dekat rumah korban. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Anda masih bersama kami di seputar iNews Pagi. Kejutan datang dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar efektif mulai Sabtu 10 Agustus 2024. Satu alasan yang dikemukakan adalah menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan ke pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Airlangga Hartarto setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa
DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Mengejutkan karena pengunduran diri dilakukan menjelang Munaslup Partai Golkar Desember mendatang. Lantas siapa sosok yang akan menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Berikut liputannya untuk Anda. Usai menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar, belum ada keterangan lain dari Airlangga Hartarto. Minggu siang, Airlangga meninggalkan rumah dinas Menko Perekonomian di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tak seperti biasa yang mudah ditemui wartawan, Airlangga pergi tanpa memberikan keterangan dalam mobil dengan kaca tertutup. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan Airlangga Hartarto masih menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian dan dalam perjalanan ke IKN menemui Presiden Joko Widodo. Ke IKN kan nanti malam ada, besok mau rapat kabinet, nanti malam kan ada dinner ya, Pak Presiden, Pak Jokowi mengundang semua anggota kabinet. Kalau tidak salah juga dengan para gubernur atau apa gitu. Jadi persiapan untuk rapat kabinet besok di IKN. Ahmad Doli Kurnia menyatakan pengunduran diri Airlangga Hartarto telah disampaikan terlebih dahulu secara internal. Alasan yang dikemukakan pun sesuai pernyataan resmi Airlangga, yakni ingin fokus menjaga stabilitas pemerintahan di masa transisi menuju kepemimpinan Prabowo Subianto, sekaligus fokus pada posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nantinya Partai Golkar akan menunjuk pelaksana harian tugas Ketua Umum. Nah biasanya kalau sudah mengundurkan diri ya tentu ditunjuk pelaksana tugasnya. Yang tugasnya nanti adalah mempersiapkan pemilihan Ketua Umum secara definitif ya. Nah makanya mekanismenya itu setelah seorang Ketua Umum mengundurkan diri itu akan disampaikan di rapat pleno. Nanti rapat pleno menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian nanti baru dibahas, diputuskan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas. Kapan mau rapat pleno? Selasa rencananya. Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar mengundang banyak pertanyaan. Terutama Partai Golkar telah mengalami guncangan untuk menggelar Munaslup lebih cepat dari jadwal semestinya Desember mendatang. Airlangga Hartarto juga sempat masuk dalam bursa kandidat Ketua Umum dalam Munaslup. Namun setelah pengunduran dirinya, tinggal 3 kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Golkar. Ketiga kandidat tersebut adalah Bambang Susatyo, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Ketua Umum MPR RI, Bahlil Hadalia, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian. Muncul pertanyaan, adakah tekanan terhadap Airlangga Hartarto untuk mengundurkan diri karena Munaslup sendiri sudah sedemikian dekat? Apakah benar tekanan tersebut datang dari eksternal Partai Golkar? Kita tunggu saja. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengamat politik Yusak Farhan menilai ada tekanan eksternal terkait pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Yusak menduga Partai Golkar tengah terbelah secara internal dalam beberapa faksi. Di antaranya faksi yang mendukung Presiden Joko Widodo masuk dalam kepengurusan Partai Golkar. Nah kalau Munaslup digelar, saya kira ini akan menjadi arena pertempuran atau arena pertarungan dari faksi-faksi yang menginginkan atau mengincar kursi Ketua Umum Golkar, termasuk faksi eksternal yang selama ini terrepresentasikan dari manuver-manuver politiknya Pak Bahlil ya. Jadi bisa saja manuver politik Pak Bahlil ini sengaja untuk memberikan jalan mulus kepada faksi Pak Jokowi. Dalam hal ini bisa jadi Pak Jokowi sendiri, bisa jadi Mas Gibran untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi saya kira yang paling realistis adalah Pak Jokowi, karena pasca lengser problem utama yang akan dihadapi Pak Jokowi adalah tidak punya kendali terhadap partai politik, sehingga ini sangat rawan sekali. Sehingga kepentingan Pak Jokowi ke depan adalah bagaimana bisa ikut mengendalikan kekuasaan dengan cara mengendalikan partai politik. Nah, satu-satunya partai politik besar yang memungkinkan adalah memang Partai Golkar.
Ya pemirsa, saya akan memaparkan terkait dengan polemik PP Kesehatan 2024. PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang disebut salah satu langkah dalam transformasi kesehatan menuai polemik di masyarakat. Pasalnya terdapat kebijakan pemerintah terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan juga remaja. Pasal ini menuai kehebohan lantaran dianggap melegalkan seks bebas di kalangan remaja. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Dalam salah satu belai tentang kesehatan sistem reproduksi pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, terdapat pasal yang mengatur bentuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah atau pelajar dan juga remaja. Dalam pasal 103 ayat 4 huruf E disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja adalah dengan menyediakan alat kontrasepsi. PP nomor 28 tahun 2024 ini bertujuan untuk mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, lalu menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual beresiko dan akibatnya, keluarga berencana, serta informasi dan komunikasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja menuai kontroversi. DPR RI menilai aturan tersebut justru dapat memicu penyalahgunaan alat kontrasepsi yang berujung pada meningkatnya kasus seks bebas di kalangan remaja. DPR RI pun meminta pemerintah segera merevisi PP nomor 28 tahun 2024 terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Sementara PBNU juga mengkritisi kebijakan ini, di mana PBNU membenarkan pentingnya pendidikan seks untuk remaja, tetapi tidak pada aktivitas seks yang melupakan nilai moral dan juga nilai agama. Sejumlah negara sudah terlebih dahulu mengatur soal penyediaan alat kontrasepsi, khususnya di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di California, Amerika Serikat, fokus berhubungan intim aman dalam RUU baru California menyediakan alat kontrasepsi gratis di sekolah umum yang bisa diakses siswa tanpa meminta izin. Kebijakan ini dibuat berdasarkan data 20% siswa sekolah menengah California aktif secara seksual, namun hampir setengahnya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Sementara itu, Parlemen Eropa juga mendorong perlindungan akses terhadap alat kontrasepsi untuk melindungi diri dari infeksi menular seksual. Namun kebijakan pemerintah di seluruh Uni Eropa bervariasi karena adanya ketimpangan keuangan dan antar negara-negara anggota. Menanggapi ramainya penolakan terhadap kebijakan ini, justru maksud kami juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syafril menyebut jika penyediaan alat kontrasepsi ini hanya bagi remaja yang telah menikah untuk menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Kemenkes juga meminta masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali berkantor di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi akan berkantor beberapa hari ke depan di IKN untuk melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden langsung menuju IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Laut Minggu siang. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan sejumlah menteri lainnya, Jokowi diagendakan akan melakukan sidang kabinet paripurna pertama di IKN dan melakukan peletakan batu pertama dan sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Ya, Raisa, ini kalau dilihat banyak sekali cara ya yang dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Salah satu diantaranya lewat kuliner. Di Surabaya, Jawa Timur, ada jajanan pasar Putu Mayang atau petula gulung merah putih. Ini menarik banget kayaknya. Betul sekali. Dan Reza, yang menarik lagi, harga porsinya ini dijual Rp17.845 seperti tanggal kemerdekaan Indonesia. Seperti apa? Berikut liputannya.
Hari Kemerdekaan Indonesia memantik berbagai ide kreatif. Satu di antaranya kreativitas melalui kuliner. Nah, untuk turut memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, sekaligus melestarikan jajanan tradisional Indonesia, sebuah restoran hotel di Jalan Sidosermo 2 Surabaya menyajikan jajanan pasar putu mayang atau petula gulung merah putih untuk para tamu. Jajanan pasar yang biasanya disajikan dengan bentuk seperti mie keriting berwarna-warni ini sengaja disajikan dengan bentuk gulungan dengan warna bendera Indonesia merah putih. Putu mayang ini disajikan dengan isian pisang serta saus dari gula Jawa yang khas dengan jajanan tradisional Indonesia. Tekstur putu mayang yang empuk, kenyal dan lembut serta gurih berpadu harmonis dengan legitnya saus gula Jawa, santan dan juga rasa buah pisang. Makan putu mayang merah putih, rasanya lembut, enak, manisnya pas, ada pisangnya juga segar, ada asam-asam manisnya, ada stroberinya juga untuk garnisnya, cantik, tampilannya cantik, rasanya manis. Di putu mayang yang biasanya kayak bentuknya seperti mie atau apa yang gulung-gulung itu, ini saya bikin di roll, jadi sensasinya nanti di pisang, saya isi pisang, jadi dalamnya ada pisangnya, terus pakai kinco, kalau orang Surabaya bilang itu kayak apa ya, gula Jawa. Seporsi putu mayang gulung merah putih ini bisa dinikmati oleh 2 orang. Sementara seporsi putu mayang merah putih disajikan dengan harga Rp17.845 sama seperti tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. PT Pos Indonesia memantapkan kolaborasi dengan Koperasi Nusantara setelah meluncurkan program Lindungi Pensiunan dengan digitalisasi pembayaran pensiun. PT Pos Indonesia telah melayani 341.000 pensiunan Taspen dan 134.000 pensiunan Asabri. Program Lindungi Pensiunan dengan digitalisasi pembayaran pensiun PT Pos Indonesia dengan Koperasi Nusantara di Kota Surabaya memberi kesempatan bagi pensiunan untuk mendaftarkan diri dalam digitalisasi pembayaran pensiun. Program ini bertujuan membantu para pensiunan PT Taspen dan PT Asabri. PT Pos Indonesia Persero telah melayani 341.000 pensiunan Taspen dan 134.000 pensiunan Asabri. Program ini melindungi pensiunan bagi para orang tua yang telah berjasa kepada bangsa dan negara yang meminjam pada kredit kepada pihak lain. Program ini diluncurkan bagi para pensiunan untuk kebutuhan hidup. Surabaya menjadi kota kelima dilaksanakannya launching program peduli Lindungi Pensiunan. Program ini kita luncurkan dalam rangka membantu orang-orang tua kita, para pensiunan yang telah berjasa buat bangsa negara yang terjerat ataupun mereka meminjam kepada yang tidak resmi ya. Kemudian bagi yang belum, mungkin membantu mereka yang memang membutuhkan tidak lebih dari 5 juta ya. Jadi kita luncurkan program ini betul-betul niatnya membantu 0%, kalaupun ada potongan lebih kepada potongan yang memang tadi biaya administrasi, kemudian menterai, asuransi gitu ya. Sementara bagi Koperasi Nusantara, program ini untuk meningkatkan komitmen bagi lembaga yang melindungi para pensiunan. Kopnus punya target adalah membesarkan pensiunan. Kenapa kita ingin sinergi dengan Pos, dengan Taspen Asabri, kita juga koperasi. Ya, bagaimana koperasi bisa mensinergikan BUMN-BUMN menjadi kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Banyak potensi yang sangat luar biasa. Ada 3,5 juta pensiunan di Indonesia. Kalau kita berbagi, itu akan luar biasa. Saya rasa saatnya Pos Taspen bersinergi dengan suatu koperasi. Pendaftaran program pelindungan berupa pinjaman tanpa bunga ini telah dimulai sejak 1 hingga 31 Juli 2024 melalui program digitalisasi pembayaran pensiun. Pendaftaran dapat dilakukan melalui juru bayar di seluruh cabang Pos Indonesia dan cabang utama, kantor cabang pembantu, serta tenaga marketing Koperasi Nusantara. Kemenparekraf terus menggenjot peningkatan investasi di sektor parekraf, khususnya di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Investasi ini dapat berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Menparekraf Sandiaga Uno menggelar pertemuan dengan 20 investor tanah air terkait rencana pengembangan pariwisata berbasis green tourism atau pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Realisasi investasi asing di Labuan Bajo pada tahun 2023 mencapai 20,27 juta dolar dan investasi dalam negeri mencapai 14,48 juta dolar AS. Sementara pada kuartal pertama tahun 2024, nilai investasi di Labuan Bajo sudah mencapai 570 miliar rupiah. Realisasi investasi juga dibuktikan dengan diresmikannya pembangunan Iger Hill, flagship store Parapuar, dan Iger Coffee di kawasan wisata Parapuar, Labuan Bajo. Ini komitmen yang kami sangat hargai. Terima kasih Iger. Dan akhirnya hari ini setelah melalui beberapa tahapan, mudah-mudahan ke depan Iger akan memberikan kebermanfaatan dengan konsep keberlanjutan. Saya titip kepada Iger terus melibatkan masyarakat Labuan Bajo. Kita berharap dengan adanya Iger di sini kita bisa memberikan sebuah transfer of knowledge terhadap masyarakat di sekitar kita. Di mana pasti kita akan menghadirkan tim-tim inti dulu, ya kan? Mungkin sementara 50% lagi kita rekrut di lokal dan secara bertahap kita akan kembangkan. Di Labuan Bajo, Sandiaga juga melihat langsung beragam produk ekraf dalam pameran apresiasi kreasi Indonesia Labuan Bajo 2024 yang digelar di Plaza Marina. Pameran yang diikuti 30 UMKM terpilih ini aki menjadi upaya Kemenparekraf mewujudkan pencapaian nilai produk ekspor ekonomi kreatif tahun 2024 yang ditargetkan mencapai 28 miliar dolar AS. Dari Kabupaten Manggarai Barat NTT, Yosef Mario Antognoni, iNews melaporkan. 30 tahun lamanya MNC Vision dan K-Vision telah berdiri dan telah menjadi layanan televisi satelit pilihan keluarga. MNC Vision dan K-Vision berkomitmen memberikan produk yang berkualitas dengan penambahan program. MNC Vision dan K-Vision menggelar perayaan 3 dekade di MNC Conference Hall, Jakarta Pusat. Dalam acara yang juga dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo ini, MNC Vision dan K-Vision telah merancang layanan baru untuk pemirsanya di seluruh Indonesia. Yang pasti MNC Vision tetap menjadi pilihan keluarga Indonesia dan seperti slogan K-Vision, on terus. Jadi kita akan terus berusaha yang terbaik, bisa menghadirkan tayangan-tayangan yang disukai oleh keluarga. Ya, selamat ulang tahun buat MNC Vision dan K-Vision untuk ulang tahun yang 3 dekade ini. Harapannya pastinya semakin maju terus dan ya bisa selalu bertumbuh. 3 dekade hadir melayani keluarga Indonesia, MNC Vision dan K-Vision juga akan hadir dengan kualitas visual yang lebih baik. Kita akan terus memberikan banyak inovasi supaya terus menjadi pilihan utama dari keluarga Indonesia. Salah satunya kita akan memperkuat channel-channel anak, kemudian juga channel-channel sport untuk seluruh keluarga Indonesia. Kita selalu berusaha untuk meningkatkan mutu. Salah satu upayanya adalah untuk penambahan saluran HD, yang dimana seperti kita ketahui di free to air sekarang sudah menjadi kebutuhan dasar bahwa siaran televisi itu dalam bentuk HD. MNC Vision dan K-Vision akan terus memberikan inovasi untuk menjadi layanan televisi satelit seluruh keluarga Indonesia yang on terus. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. 5 kepala daerah meraih penghargaan tokoh yang menginspirasi kategori perorangan pada perhelatan Pemimpin Daerah Awards 2024. Penghargaan bergengsi ini merupakan apresiasi bagi tokoh-tokoh yang inspiratif dan inovatif yang telah berkontribusi atas perkembangan di wilayahnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan langsung penghargaan kepada para tokoh yang menginspirasi kategori perorangan dalam Pemimpin Daerah Awards 2024 di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Penghargaan ini diberikan kepada 5 tokoh daerah yang menginspirasi dengan program-programnya. Jangan pernah lelah dalam berjuang, termasuk kalau nanti sudah nyalon lagi juga tidak berhasil. Tapi saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kemampuan saudara yang luar biasa ini,
saudara akan kembali memimpin daerah, saudara-saudara. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bahwa di tengah suasana apapun yang kita hadapi, tapi muncul pemimpin daerah yang memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Terdapat 8 kategori dalam Pemimpin Daerah Awards 2024, di mana 27 penghargaan diberikan kepada para pemimpin daerah termasuk TNI dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan.